Coba deh bayangin, di bawah permukaan laut yang kelihatannya tenang-tenang aja, ternyata ada sebuah jaringan arteri yang sangat vital, yang bikin dunia modern kita bisa terus berjalan. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cetak biru di balik salah satu jalur kehidupan bawah laut yang paling menantang, pemasangan kabel listrik di dasar samudra. Yang lagi Anda lihat ini bukan sembarang peta loh, ini adalah cetak biru untuk sebuah misi yang super rumit, memasang jalur listrik baru di dasar laut. Proyek kayak ginilah yang jadi penentu apakah lampu di rumah kita semua bisa tetap nyala atau enggak. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok sampai harus ada proyek rekayasa raksasa kayak gini? Semuanya berawal dari satu masalah genting, yang tersembunyi di dalam laut. Sebuah sambungan penting yang udah diambang batas. Gini, coba bayangkan jaringan listrik kita itu kayak susunan domino. Cukup satu domino aja yang goyang, semuanya bisa berantakan. Nah, dalam kasus ini, domino yang goyang itu adalah sebuah kabel bawah laut tua di jalur vital dari Pablo Locan ke Zelda P. Jadi menggantinya itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Makanya, misi ini bukan sekedar perbaikan tambal sulam biasa. Ini soal penguatan sistem secara keseluruhan. Tujuannya ada 3. Ganti kabel yang lama, bikin seluruh jaringan jadi jauh lebih andal, dan yang pasti, naikin kapasitas dayanya untuk kebutuhan masa depan. Oke, sekarang kita lihat gimana masalah tadi diubah jadi sebuah misi yang konkret. Sebuah rencana ambisius untuk membentangkan kabel sepanjang 33 km di bawah permukaan laut. Nah, lihat deh ini. Di satu sisi, kita lihat sisi birokrasinya, dokumen-dokumen resmi, lengkap dengan tanda tangan. Terus di sisi lain, kita lihat realitasnya di lapangan. Peta rute yang rumit banget, ini perpaduan yang pas antara perencanaan di atas kertas dan tantangan rekayasa di dunia nyata. 33 km. Coba berhenti sejenak dan bayangkan jarak sejauh itu. Ya, sejauh itulah kabel tegangan tinggi ini bakal membentang di dasar laut yang gelap. Jadi jalur kehidupan baru antara Pulau Pablo Locan dan Anjungan Zelda P. Oke, membentangkan kabel 33 km itu kedengarannya emang susah. Tapi, tantangan sesungguhnya itu bukan soal jaraknya, tapi soal teka-teki pemosisian. Jadi masang kabel ini bukan cuma sekedar dicemplungin ke air loh. Ini tuh kayak operasi bedah yang butuh presisi mutlak di tengah lautan yang nggak pernah diam. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel. Di tengah laut yang luas tanpa ada patokan jalan, gimana caranya semua kapal yang terlibat bisa bekerja pakai peta yang sama persis? Gimana caranya semua kru, dari kapten sampai operator, bisa sepakat di mana letak titik X yang sama? Nah, jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Jawabannya ada pada penggunaan 2 jenis peta yang beda. GPS di HP kita itu kan pakai sistem WGS84. Anggap aja itu peta dunia, bagus buat navigasi dari kota ke kota. Tapi buat proyek konstruksi yang butuh presisi tinggi kayak gini, mereka butuh datum Batavia. Ini ibarat cetak biru arsitek yang super detail cuma buat satu bangunan. Salah 1 meter aja, bisa-bisa kabelnya ditaruh di tempat yang salah dan membahayakan seluruh proyek. Terus gimana caranya mereka bisa dapat presisi setingkat arsitek di tengah laut? Nah, jawabannya ada di serangkaian perangkat berteknologi tinggi. Yuk kita intip persenjataan canggih yang mereka pakai. Jadi, tim ini tuh ngandelin beberapa teknologi kunci. Ada penerima GNSS canggih, buat tahu posisi mereka di mana, ada giro kompas, buat tahu mereka lagi menghadap kemana, dan yang paling penting, ada software Kinsey. Anggap aja Kinsey ini otaknya operasi, yang menyatukan semua data biar setiap gerakan itu terkoordinasi dengan sempurna. Dan ini dia nih, bumbu rahasianya, DJPS atau Differential GPS. Anggap aja ini GPS yang punya korektor pribadi. Jadi ada stasiun di darat yang posisinya udah pasti. Nah, stasiun ini terus-terusan ngecek sinyal GPS dan ngirimin koreksi ke kapal. Mirip kayak punya guru yang selalu bisikin, geser dikit ke kiri, buat mastiin posisi kapalnya itu akurat banget. Jadi seakurat apa sih? Targetnya itu di bawah 1 meter. Sekarang coba bayangin ada kapal tongkang raksasa yang diombang-ambingkan ombak, tapi posisinya harus tetap dijaga di dalam area yang lebih sempit dari lebar sebuah pintu. Ini tingkat presisi yang benar-benar luar biasa. Oke, teknologinya udah siap semua. Sekarang, waktunya untuk pertunjukan utama. Eksekusi langsung di atas air. Dan ini bukan cuma kerjaan mesin ya, ini adalah sebuah simfoni presisi antara manusia dan kapal. Jelas, di balik setiap operasi hebat, ada tim ahli. Ada barge master, sang kapten yang megang kendali kapal. Ada party chief, sang sutradara teknis yang rancang setiap gerakan. Dan ada surveyor, sang navigator presisi yang mastiin semua orang ada di jalur yang benar. Merekalah trio yang mengubah rencana di atas kertas jadi kenyataan.
Proses pemasangannya sendiri itu kayak tarian yang diulang-ulang tapi harus super hati-hati. Pertama, rencanain dulu pola jangkarnya. Kedua, posisikan kapal tunda. Ketiga, turunkan jangkarnya. Keempat, geser tongkang ke posisi baru. Kelima, letakkan kabelnya. Siklus ini diulang terus dengan presisi mutlak, meter demi meter, sampai jarak 33 km itu selesai. Ngerjain proyek serumit ini di lingkungan yang nggak bisa ditebak kayak lautan, itu artinya nggak ada ruang buat improvisasi atau ngasal. Kesuksesan itu nggak ditentuin pas eksekusi, tapi jauh sebelum itu, dalam cetak biru perencanaan yang matang banget. Tapi, tunggu dulu, pernah kepikiran nggak gimana kalau di tengah laut yang ganas itu, tiba-tiba badai datang? Atau gimana kalau peralatan utamanya mendadak rusak? Apa rencana cadangannya? Tenang, mereka udah siapin jawabannya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, setiap skenario terburuk itu udah diantisipasi. Cuaca buruk, operasi dihentikan sementara. Peralatan rusak, udah ada suku cadang di kapal, dan penggantinya siap diterbangkan dari darat. Nggak ada yang diserahkan pada nasib atau untung-untungan. Kunci dari semua ini apa? Komunikasi tanpa henti. Kutipan ini nunjukin rahasianya, laporan harian. Jadi tim itu ndak cuma laporin apa yang udah dikerjain, tapi yang lebih penting lagi, mereka secara proaktif ngerencanain 24 jam ke depan, selalu selangkah lebih maju dari potensi masalah, termasuk perubahan cuaca. Jadi intinya sederhana, nggak ada ruang buat tebak-tebakan. Dari jangkar pertama yang jatuh sampai meter terakhir kabel yang diletakkan, semuanya diukur, dicatat, dan diverifikasi. Ini adalah operasi yang sepenuhnya dijalankan berdasarkan data, bukan keberuntungan. Jadi, lain kali Anda menekan sakeler lampu, coba deh luangkan waktu sejenak untuk mengingat simfoni rekayasa yang rumit dan tak terlihat ini di bawah gelombang. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira keajaiban rekayasa tersembunyi apa lagi yang diam-diam menjadi fondasi dunia modern kita setiap hari?